Halo everyone. Di sini kami akan menjelaskan laporan keuangan, rasio profitabilitas, likuiditas, dan investasi PT Unilever tahun 2022 sampai tahun 2023. Yang pertama, rasio profitabilitas. Nah, profitabilitas itu menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari penjualannya atau aset yang digunakan. Yang pertama, kita akan membahas dua rasio dari profitabilitas. Rasio yang pertama, gross profit margin, yang dimana rasio yang menunjukkan seberapa efisiensi suatu perusahaan menghasilkan laba kotor dari penjualannya. Rumusnya, gross profit margin yaitu laba bruto bagi penjualan dikali 100%. Nah, di sini kami ada mencakup data penjualannya. Tahun 2019, 51,3%, tahun 2020, 52,3%, tahun 2021, 49,6%, 2022, 46,3%, 2023, 49,7%. Dari data tersebut kami menganalisis bahwa adanya penurunan pada tahun 2022, yang dimana menunjukkan kemungkinan adanya kenaikan biaya produksi atau penurunan efisiensi perusahaan. Pada tahun 2023, data penjualan naik. Nah, dengan gross profit margin naik menjadi 49,7%, menunjukkan adanya perbaikan efisiensi produksi dan pengelolaan. Hal ini juga menunjukkan bahwa harga pokok penjualan berhasil ditekan meskipun volume penjualan mungkin turun. Jadi perusahaan tetap mampu menghasilkan margin yang lebih baik dari tiap unit penjualan. Yang kedua yaitu return on asset, yang dimana rasio keuangan yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari total aset yang dimilikinya. Rumusnya, laba bagi total aset dikali 100. Nah, di sini kami menunjukkan data ROA, yang dimana tahun 2019 yaitu 36,1%, tahun 2020 34,8%, tahun 2021 29,1%, tahun 2022 28,7%, dan tahun 2023 yaitu 27,5%. Dari data tersebut kami menganalisis yang dimana penurunan ROA yang konsisten dari 2019 hingga 2023, yang menandakan bahwa efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan aset untuk menghasilkan laba terus menurun. Nah, penurunan ini bisa disebabkan oleh dua hal utama. Yang pertama, penurunan laba bersih dari tahun ke tahun. Yang kedua, total aset tetap tinggi, yang artinya meskipun aset besar, hasil yang dihasilkan laba tidak sebanding. Rasio ini mengindikasikan bahwa investasi aset perusahaan tidak seproduktif sebelumnya dan bisa menjadi peringatan bagi manajemen untuk mengevaluasi penggunaan aset dan strategi bisnis mereka. Yang kedua kita bahas yaitu rasio likuiditas, yang dimana rasio likuiditas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Di sini kita akan membahas dua rasio dari likuiditas. Rasio pertama itu yaitu current ratio, yang dimana rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan aset lancarnya. Rumusnya yaitu aset lancar dibagi liabilitas jangka pendek dikali 100%. Nah, di sini ada data current ratio per tahun yang kami ambil. Tahun 2019 65,3%, 2020 66,1%, 2021 61,4%, 2022 60,8%, dan tahun 2023 55,2%. Nah, kami menganalisis dari data tahun ini yaitu rasio lancar terus menurun setiap tahun dan selalu berada di bawah 100%, yang berarti bahwa aset lancar tidak cukup untuk menutupi kewajiban jangka pendek yang menandakan perusahaan berisiko menghadapi masalah likuiditasnya. Nah, penurunan hingga 55,2% pada 2023 adalah sinyal kuat bahwa perusahaan memungkinkan mengalami kesulitan memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa mengandalkan pinjaman atau menjual aset tetap. Tren ini perlu menjadi perhatian manajemen karena rasio lancar ideal biasanya minimal 100%. Nah, lanjut ke rasio yang kedua, yaitu net working capital.
Rasio ini menunjukkan apakah perusahaan memiliki cukup aset lancar untuk membayar kewajiban jangka pendeknya. Nah, rumusnya ialah aset lancar dikurang liabilitas jangka pendek. Nah, data per tahunnya ialah pada tahun 2019 minus 4.535, pada tahun 2020 minus 4.529, pada 2021 minus 4.803, pada tahun 2022 minus 4.874. Nah, pada tahun 2023 minus 5.032. Nah, lanjut kepada analisisnya, yang dimana modal kerja bersih selalu negatif selama 5 tahun terakhir. Angka negatif ini semakin memburuk tiap tahun, mencapai titik terendah di 2023. Hal ini berarti liabilitas jangka pendek lebih besar dari aset lancar, dan perusahaan berada dalam kondisi likuiditas yang buruk. Dengan kondisi ini, risiko gagal bayar kewajiban jangka pendek meningkat, dan perusahaan bisa mengalami kesulitan keuangan jika segera dilakukan perbaikan struktur modal atau peningkatan kas. Nah, pada yang ketiga terdapat rasio investasi, yang dimana menilai imbal hasil atas dana investor dan struktur pendanaan. Nah, yang pertama, return on equity. Dapat juga pengertiannya yaitu bahwasannya mengukur seberapa efisien perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari modal sendiri atau dapat disebut ekuitas. Semakin tinggi return on equity, maka semakin efisien perusahaan memanfaatkan modalnya untuk menghasilkan laba. Nah, rumusnya ialah laba dibagi ekuitas dikali 100%. Data per tahunnya pada tahun 2019 116,7%, pada tahun 2020 140,2%, pada 2021 124,4%, pada tahun 2022 129,0%, di 2023 130,0%. Nah, pada analisisnya bahwasannya return on equity sangat tinggi, selalu di atas 100% selama 5 tahun berturut-turut. Nah, kedua, ini menunjukkan bahwa perusahaan sangat efisien dalam menghasilkan laba dari ekuitas yang dimiliki. Meskipun laba bersih mengalami penurunan atau terlihat dari penurunan return on equity sebelumnya, equities. Nah, pada yang kedua yaitu debt to equity ratio atau total liabilitas terhadap ekuitas. Nah, bahwasannya mengukur seberapa besar porsi pendanaan perusahaan yang berasal dari utang dibandingkan dengan modal sendiri atau dapat disebut ekuitas. Semakin tinggi angkanya, maka semakin tinggi ketergantungan perusahaan terhadap utang. Nah, rumusnya ialah total liabilitas dibagi ekuitas kali 100%. Data per tahunnya, pada tahun 2019, 290,9%, pada 2020, 315,9%, 2021, 341,3%, 2022, 358,3%, pada 2023, 392,8%. Nah, analisisnya itu meningkat terus dan mencapai hampir 400% di 2023. Ini menunjukkan struktur pendanaan yang sangat bergantung pada utang dan menandakan risiko finansial yang tinggi, terutama bila pendapatan menurun. Nah, pada tahap terakhir, yaitu hasil kesimpulan. Nah, yang pertama, profitabilitas menurun secara bertahap meskipun masih tergolong tinggi. Perusahaan mulai menunjukkan tekanan margin dan laba. Di bagian yang kedua, likuiditas melemah. Terlihat dari current ratio kurang lebih 100% dan modal kerja negatif, menunjukkan risiko arus kas jangka pendek. Pada yang ketiga, investasi sangat atraktif dari sisi return on equity. Namun, struktur modal yang terlalu tinggi pada utang menunjukkan risiko leverage yang tinggi. Nah,
itu dia tadi penjelasan tentang laporan keuangan dari PT Unilever tahun 2022 dan 2023 terkait tentang rasio profitabilitas, likuiditas, dan investasi. Dan itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih.